Selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi saya Gabriel Tamakai Buda dari mahasiswa dari STKIP Persada Kesehatan Prodi Pendidikan Ekonomi. Ini saya akan sedikit mewawancari Bapak tentang pengelolaan koperasi CU Tidak Pangkasi. Baik, masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Apa saja kendala yang dialami CU Tidak Pangkasi dalam perencanaan manajemen organisasi? Kendala dalam perencanaan manajemen secara umum sih, kalau membuat perencanaan memang tidak ada kendala. Perencanaan biasanya CU ini membuat perencanaan namanya program kerja tahunan, tidak terkendala. Namun dalam proses proses pelaksanaan itu biasanya ada kendala. Contoh kayak sekarang ini kan kita ada buat program tahunan seperti mengadakan pertemuan, pelatihan atau target-target, tapi karena keadaan jadi terhambat seperti wabah saat ini atau keadaan ekonomi, itu biasanya yang terasa sekali. Seperti saat ini ada wabah ini memang menjadi kendala. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah yang diambil CU Tidak Pangkasi dalam pengelolaan keuangan? Langkah diambil dalam pengelolaan keuangan, tentu kita berdasarkan tata kelola koperasi. Jadi di situ sudah atur langkah-langkahnya dalam tata kelola koperasi, sudah diatur. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sajakah kendala dalam bentuk pelayanan pada anggota CU Tidak Pangkasi? Kendala dalam bentuk pelayanan yang dirasakan saat ini memang karena CU Tirta Pangkasi langsung jemput bola ke lapangan, jadi kondisi medan atau jalan daerah pedalaman itu menjadi salah satu kendala. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa produk keunggulan CU Tirta Pangkasi yang ditawarkan pada anggotanya? Kalau produk unggulan, memang semua produk, baik produk simpanan atau pinjaman, itu punya kelebihan masing-masing. Tetapi yang menjadi unggulan itu keanggotaan. Keanggotaan, jadi dari segi suku bunga cukup tinggi, lalu dari segi ketika kita masuk CU menjadi anggota, secara otomatis kita sudah diasuransikan tabungan kita di situ. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu masalah apa saja yang menjadi penghambat dalam perkembangan CU Tidak Pangkasi dari segi kepengurusannya? Kalau dari segi kepengurusan, tidak ada yang terlalu signifikan, tapi saya mengambil ini masalah yang memang terjadi menjadi penghambat sekarang. Yang menjadi penghambat sekarang itu ya persaingan antar lembaga keuangan, ya. Lalu keadaan ekonomi, memang semua lembaga keuangan pasti merasakan itu menjadi penghambat juga keadaan ekonomi, lalu wabah virus saat ini. Ya. Ini menjadi penghambatnya. Baik, terima kasih Pak atas Sama-sama. kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang. Siang Pak, saya dari kampus KIP Persada Kesehatan Sintang. Dari Prodi Ekonomi, saya mau nanya bagaimana pelayanan simpan pinjam koperasi terhadap anggota? Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Andreas Tommy. Saya dari CU Tirta Pangkasi yang bertugas di BO Sintang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan simpan pinjam kepada anggota. Kalau di CU Tirta Pangkasi ini ada dua cara pelayanan kita kepada anggota. Yang pertama itu
Kita ada namanya staf LO atau staf lapangan. Mereka langsung jemput bola kepada anggota yang di kampung atau di tempat di mana anggota bisa kita kunjungi. Lalu yang kedua, melalui anggota sendiri yang datang ke kantor CU Tirta Pangkasi. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya, CU Tirta Pangkasi ini berdiri pada tahun berapa? CU Tirta Pangkasi ini berdiri pada 2 Juni tahun 1996. Untuk pertanyaan yang ketiga, jadi produk-produk apa yang ditawarkan dari CU Tirta Pangkasi pada anggota? Di CU Tirta Pangkasi ini ada 2 produk, yaitu yang pertama ada produk simpanan. Produk simpanan itu terdiri dari simpanan keanggotaan, si Sahi, si Pintar, ada si Teduh, si Pekat, Sika, dan si Haya. Lalu produk pinjaman ada beberapa, itu ada pinjaman produktif, ada pinjaman konsumtif, pinjaman darurat, dan pinjaman niaga. Itu beberapa produk pinjaman. Ini Bang, pertanyaan keempat, bagaimana angsuran pembayarannya? Berkaitan dengan angsuran, kita bisa melalui 2 cara. Yang pertama melalui uang tunai, lalu yang kedua melalui aplikasi TTK Mobile, di mana anggota dapat mengakses TTK Mobile ini melalui HP Android, dan mereka bisa langsung mendebitkan, mentransfer angsuran mereka melalui rekening si Sahi melalui aplikasi ini. Pertanyaan kelima, apa persyaratan pinjam bagi mahasiswa? Kalau persyaratan pinjam bagi mahasiswa ini sama dengan persyaratan peminjam yang lainnya juga, namun kalau untuk mahasiswa biasanya kita menghadirkan orang tua atau orang yang ikut bertanggung jawab. Lalu mereka harus konsultasi pinjaman, lalu membawa administrasi pinjaman seperti KK, KTP, dan jika pinjaman di atas tabungan, mereka juga sama kayak pinjaman lain juga harus menyiapkan barang agunan atau barang jaminan.